Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini karena saya nggak tahu mau ngapain dan masih belum bisa tidur juga. Jadi saya akan coba berbagi ya, sharing sama teman-teman tentang Windows 11, Windows 11, Windows keluaran terbaru ya. Mungkin ada teman-teman yang belum belum pernah lihat dan penasaran bagaimana bentuknya, tampilannya. Saya saya juga baru sih, baru berapa hari terakhir ini nyoba Windows 11 ya. Jadi anggaplah ini kita akan review ya, bukan review terlalu dalam, nggak ya, review ringan saja ya. Oke, mari kita mulai aja ya. Eh, Oke. Jadi saya tidak akan menginstal Windows 11 ini di komputer saya ya, karena data saya banyak sekali. Saya repot, saya takut nanti mungkin ada yang tidak kurang nyaman dengan saya karena masih baru kan, Windows 11 itu belum tahu juga. Jadi saya misalnya di komputer, saya berlangganan komputer di server ya, yang ada di internet. Jadi komputer virtual. Jadi kita bisa buat untuk nyoba program, aplikasi atau apa di situ ya, atau bahkan window ya. Nah, saya ngambil server yang komputer itu yang operating sistemnya Windows 11. Biasa juga disebut RDP ya, Remote Desktop Protocol. Itu yang banyak orang sebut RDP. Jadi RDP sebenarnya itu sama saja dengan komputer biasa yang kita pakai di rumah, cuman posisinya dia ada di internet, bisa diakses di mana saja. Kita tidak perlu bawa-bawa komputer komputer dari ini ya. Cuman kita tetap butuh butuh komputer juga untuk connect ke sana ya, untuk koneksinya ya, untuk apa? Kontrolnya ya. Nanti saya akan kalau banyak banyak yang mau tahu tentang RDP, tulis di kolom komentar ya, nanti tulis di kolom komentar dan pertanyaannya apa-apa yang mau diketahui, nanti saya akan buatkan video video pembahasannya ya, di video yang berbeda. Oke, kita langsung aja. Begini teman-teman tampilan Windows 11. Kita lihat coba, dan taskbarnya lebih ini ya, lebih simple ya dari Windows 10 ya, dan lebih warna-warnanya itu warna smooth ya, warna lebih lebih adem, lebih halus ya. Coba kita lihat propertinya ya. Ini saya memakai RDP ya, komputer virtual yang ada di server Amerika kalau nggak salah. Ini saya ambil dari servernya Microsoft ini langsung. Saya langganan di sana, langganan RDP dari server Microsoft ya. Kita lihat, oh sama aja ya, untuk menu-menu sama dengan Windows 10 ya. Jadi untuk melihat itu kita masuk properti di PC, klik kanan, properti. Nah ini nih. Nah ini sekaligus saya juga jelaskan yang namanya RDP sedikit ya. Jadi RDP itu sama dengan, sebenarnya RDP itu banyak yang bingung ya, RDP itu apa. Jadi sebenarnya RDP itu adalah komputer, sama persis komputer dengan yang kita pakai di rumah kita, komputer komputer sama,
Cuman dia posisinya ya kita bisa menganggapnya atau menyebutnya komputer virtual ya. Jadi dia posisi fisiknya itu ada di negara, ada di internet ya, terkoneksi dengan internet. Jadi sebenarnya kurang tepat juga dibilang komputer virtual karena sebenarnya dia itu tetap ada fisiknya. Nah, seperti ini. Prosesornya Intel Xeon. Ini biasa dipakai untuk prosesor ini biasa dipakai untuk server ya. Nah, ini jadi dia dia tetap punya punya ini, punya fisik ya, punya punya komputernya, komputer fisiknya tetap ada, hardware tetap ada di sana, tapi ada di server server utamanya ya. Punya saya ini di Amerika. Cuman kita diberikan, ini kan sistemnya sewa ya, langganan per bulan ya, atau per tahun. Kita langganan 1 bulan untuk bisa mengaksesnya ke sana, mengendalikannya dari komputer kita di rumah. Gitu. Nanti saya akan buatlah pembahasan terpisah kalau ada yang banyak permintaan, ya banyak yang minta ya. Tulis di kolom komentar di bawah. Jadi ini speknya prosesor Xeon 2 core ini, Xeon 2 CPU ya. 2 inci. 2,6 GHz. RAM-nya 799 berarti 8 GB RAM-nya lumayan ini. Operating system di sini cuma tulis 64 bit operating system. Oh ini ada di bawah nih. Windows 11 versi 21H2. Install ya, ini diinstal baru bulan 12 2006 kemarin di server ini, di RDP ini. Kita selanjutnya kita sebut aja RDP ya untuk istilah umumnya komputer virtual. Oke, sama ya tampilannya dengan Windows 10 ya. Malah ini lebih enak menurut saya, lebih lebih sederhana, lebih simpel ya. Bluetooth atau device ya, ini sama. Oke, udah. Dan di sini sudah terinstall Microsoft Office, ada Word, Excel, PowerPoint. Tapi saya nggak tahu nih kalau kita install terpisah ya. Maksudnya install memang bawaan dari Windows 11 sudah terinstall, atau ini karena ini RDP ini, komputer virtual ini yang saya ambil ini, yang saya sewa ini saya ambil dari servernya Microsoft langsung ya. Jadi namanya Windows 365. Makanya di dalamnya sudah ada Office-nya. Coba teman-teman bisa searching di Google ya nanti. Eh, Windows 365. Jadi istilahnya Microsoft menyebutnya Cloud PC. Jadi bukan lagi RDP ya, tapi Cloud PC. Jadi PC komputer yang ada di cloud, ada di awan ya, ada di internet lah. Gampangnya seperti itu. Ini spesifikasinya RAM 2, sorry, prosesor 2 core, CPU, ya prosesor 2 core, 2 CPU, RAM 8 GB, SSD-nya 128 GB. Ini SSD ya teman-teman. Coba kita install ini untuk lihat speknya. Kita install spesifikasi. Ini sekalian kita review juga anunya ya, RDP-nya ya, komputer virtualnya. Kita nampak code PC-nya. Sebenarnya sama saja sih, cuma istilah baru aja yang cloud. Itu bahasanya kan server RDP. PC yang freedom.
Ini aplikasi ini bagus ini teman-teman, spesies ini untuk mengetahui spek detail komputer kita ya. Kriteria jangan ambil yang ini, tapi ambil yang di bawah sini. Nah ini, nah ya, dan ya, kok lupa. Kok dia free trial ya? Coba aja tuh. Trial nggak apa-apa lah. Trial. Nah ini udah. Oh dia keluarnya di sini ya kalau di Windows 11. Kalau di Windows 10 kan keluarnya di bawah nih. Notifikasi kalau download keluarnya di bawah. Ini keluarnya di sini. Ya, lebih ini, lebih anu ya, lebih bagus ya, lebih enak ya. Kelihatan di atas. Misalnya, sejauh ini nggak ada masalah ya saya dari pemakai Windows 10 ke Windows 11 ini ya. Install. Sekalian kita review RDP-nya juga ya, Cloud PC-nya. Oh sorry saya salah install. Kok ngambilnya PC Cleaner jadinya. Sorry teman-teman. Kita spesi juga soalnya produknya ini satu perusahaan dengan PC Cleaner ya. Di sini loh harusnya tadi. Saya download. Tadi di sini loh pada. Ini PC Cleaner. Nah ini spesi up. Ini spesi ini ah. Ini free. Makanya kok nggak ada free-nya, yang ada cuma free trial. Hmm, bagus ya dia munculnya di sini. Sedangkan pemberitahuan dari websitenya masih ngasih lihat di sebelah sini, masih di Windows 10. Ini enak langsung, kita langsung klik aja. Lebih mempermudah ya. Saya pengen coba install aplikasi-aplikasi yang sering saya pakai di Windows 10, apakah kompatibel, ada masalah enggak ya. Oke, oke. Nah ini program aplikasi station. Oh juga. Wah ini nih, bisa dibilang juga ini virtual machine ya. Itu sama saja ya istilah virtual machine, RDP, komputer virtual, apa yang terbaru sekarang itu cloud PC itu sebenarnya sama semua ya. Cuma beda istilah aja ya. Oke, coba kita install. Ini browsernya Bing ya. Kita install ini coba. Google Chrome. Download. Jadi apa gunanya? Kan mungkin ada pertanyaan ya. Ngapain kok pakai komputer virtual di internet lagi? Toh untuk connect-connectnya ke sini ya, untuk kon kita bisa akses komputer virtual ini ya, cloud PC ini, kita juga butuh komputer juga. Kenapa nggak ini aja kerja apa pakai komputer yang punya kita itu, ngapain lagi connect ke komputer cloud PC lagi. Nah nanti saya jelaskan ya
apa apa saja gunanya ya, sambil saya kasih lihat. Kita tunggu install. Maaf ya teman-teman, ini saya mungkin untuk konten ini agak kelihatan kurang semangat karena saya agak suara apa suara saya agak keras ya, kayaknya mau batuk sih. Sama ya, sama persis ya, hampir nggak ada perubahan ya, maksudnya dalam segi pemakaian ya. Memang sepertinya dibuat seperti itu biar pemakai Windows 10 itu, oh ada ini ya, ya langsung bisa dia muncul di sini nih kalau kita buka tab 2 3 4, dia langsung bisa begini nih. Nah, nanti kita coba ya, skip aja. Nah coba kita kan, coba kita ini tutup dulu yang Bing, sorry, oh iya betul, tutup dulu. Ini kita coba buka YouTube. Sorry teman-teman, terus buka buka lagi Map, terus dari sini tak tahu kayak di Windows 10 kayaknya nggak ada deh fitur ini. Maksudnya Google-nya juga otomatis menyesuaikan yang Windows 11 ya, Google untuk Windows 11. Coba. Hmm, gimana ya? Oh, kalau kita angkat di sini, di sini kita ambil, sorry, kita ambil ini. Ah, dia jadi begini. Kalau ini kayaknya fitur Google-nya ya, yang menyesuaikan dengan Windows 11. Atau bisa juga Windows 11-nya yang sudah mendukung ya. Yang sama-sama mendukung gitu. Kalau kita pakai satu tab saja ya. Enggak, Google-nya normal. Kita coba aplikasi umum ya. Kalau Microsoft Office sih sudah pasti ya. Ini sudah terinstall. Sama ya tampilannya. Sama aja. Coba kita install ini Filmora ya. Saya mau kasih lihat apa gunanya sebenarnya, untuk apa untuk apa kita mempunyai RDP itu gunanya apa, mempunyai cloud base itu gunanya apa ya. Oh salah, kalau saya pakai biasa di video pakai Filmora X. Free download. Jadi cloud PC ini
biasa disebut juga RDP ya. Kelebihannya satu, dia mempunyai koneksi internet yang sangat kencang ya, sangat kencang ya. Jadi kalau kita di rumah punya koneksi internet pas-pasan, kita untuk connect terhubung dengan cloud PC ini itu tidak perlu koneksi yang kencang, nggak perlu karena cuman dibutuhkan hanya untuk mengontrol ya, mengontrol mouse, keyboard itu aja. Makanya dia koneksi pas-pasan aja nggak masalah. Nah, nanti di cloud PC-nya baru kita kita pakai untuk browsing atau download data yang besar karena koneksinya cepat. Kita coba ini download. Kita lihat dulu koneksinya coba. Tes seberapa kencang koneksinya ya. Koneksi internetnya ya di cloud PC ini. Karena posisinya dia ini sudah di internet, makanya dia bisa speednya bisa kencang banget, kencang sekali ya. Bukan kencang sekali, kencang berkali-kali. Oke. Nih lihat hostnya Microsoft host Backbone Richmond. Richmond ini di mana ya? Amerika ya Pak. Lihat itu. 6 downloadnya tuh pingnya cuma 8 ms. Downloadnya tuh 614,21 Mbps. Coba bayangkan. Uploadnya, uploadnya itu 1 giga atau 1057 Mbps. Bayangkan. Coba kita download. Jadi ini gunanya apa? Dia berguna kalau kita pengen download file besar-besar ya. Kalau kita pakai koneksi kita di rumah ya, kalau file besar kan kadang atau koneksi pas-pasan satu uh, takutnya putus di tengah jalan, di tengah download itu dia putus. Nah, kita nggak bisa, kita mau resume nggak bisa tuh, kita harus dari awal lagi kan. Kalau di sini nggak ada, hampir tidak ada masalah seperti itu. Mana ini download? Try free. Nah, lihat, udah selesai. Nih, udah selesai nih. Kita install, install. Hmm. Jadi kalau teman-teman punya komputer yang pas-pasan sekali di rumah, seperti komputer yang secara secara spesifikasi RAM-nya cuma 2 giga atau cuma 2 giga terus prosesornya rendah, tidak mungkin, bahkan kalau dibuat make ini dibuat install Filmora X nggak mampu ya, edit video nggak mampu, nggak masalah, eh, sewa aja cloud PC yang seperti ini. Nah, nanti Filmoranya diinstal di cloud PC ini. Nah, nanti filenya yang kita mau edit nanti di diupload ke PC ini. Nanti saya kasih lihat ya caranya ya. Ini komputer saya saja, ini speknya i5, RAM 4 giga. Untuk jalankan Filmora X ini terus edit-edit video itu kadang masih sangat sering lemot ya. Tapi
belum sampai ini sih, belum sampai menjengkelkan. Nah, bisa dipakai lah. Nah, apalagi yang speknya di bawah itu ya. Nanti kita lihat coba. Kita editing di sini. Ini kita kecilin dulu aja. Ini nggak bisa dihilangin ya. Begini kan nggak bisa. Oh bisa, tapi begini dia. Nah, jadi ini komputer saya yang di rumah, yang di belakang ini, background ini. Nah, ini yang eh cloud PC. Nah, begini, begini aja ya. Kurang sip ya. Nah, start now. Congratulations. Oh, ini karena trial. Buka. Nah, ini sudah langsung. Nah, lihat.